Islam membolehkan sodomi, itu Gitu bukan loh. saya menghujat, Bawa narasi-narasi dibikin-bikin. Begitulah, jadi wah sangat ya mudah untuk minimal tau dibukakan malu lah. sama ajarannya isinya seperti apa. Contoh Bang kalau saya Kiamat, bilang Islam membolehkan gara-gara Bang sodomi, Kiamat itu nih, bukan saya walatai asu menghujat, nih, mau karena memang direkam-rekam saya faktanya tiap hari. seperti itu. Surah Yusuf 87 ya. Mau data, wah sangat mudah untuk dibukakan. Iya, jadi Muhammad itu tai asu ya. Bang Dengan Kiamat, dia itu berputus asa sampai gara-gara Bang Kiamat nih, walatai asu melakukan nih, percobaan mau bunuh direkam-rekam diri saya di tiap dalam hari. Bukhari 6467. Surah Yusuf 87 ya. Itu. Iya, jadi Muhammad itu tai asu ya. Karena dia itu berputus asa sampai Kamu udah tai asu ya, Pak? Kamu udah tai di asu. dalam Bukhari 6467. Ini baru Islam. Ketika mulutnya kotor, nggak beradab, barulah Islam. Kamu udah tai asu ya, Pak? Kamu sudah tai asu. Walaupun nggak beradab, mulutnya cuma baca surah 8 aja mengatakan orang di luar Islam baru Islam. Ketika mulutnya kotor, nggak beradab, barulah Islam. Padahal Allah itu nggak beradab. Allah coba baca surah 8 ayat 55 tuh. Injek kepala lu. Allah aja Kalau lu injek orang di luar Islam itu zaman sekarang tak injek lehernya sampai patah. gua samperin ke rumah lu anjing. Kalau lu injek nanti mau tak tarik kepalanya, tak jatuhin ke tanah. Injek kepala lu. Lehernya Kalau lu injek nabimu kalau ada zaman sekarang tak injek lehernya. gua samperin ke rumah lu Siapin akun lagi. Nabimu tak tarik kepalanya, tak jatuhin ke tanah. Selama nih Bang Kiamat, panasin bentar ya. Tai asu. Kepalanya. Siapin akun lagi. Kita panasin dulu nih, selama nih Bang Kiamat. Kita panasin bentar ya coba. Tai asu. Saya itu sangat respect dengan satu manusia, yaitu Muhammad. Saya nggak peduli ya oknum Islam seperti apa, karena awal setan ini, ajaran Islam ini gimana ya. Saya itu sangat nggak respect dengan satu manusia. Jangan menghakimi Muhammad. Saya nggak peduli ya satu manusia seperti apa, karena itu saya pastikan dia di neraka jahanam ini. Karena Islam ini bahwa Ayolah Bang, kita berbicara jadi yang kalau dalam kebiasaan dikatakan jangan menghakimi, Gua turun dulu terus lu naikin izinkan lagi saya ya. menghakimi satu manusia aja, yaitu Muhammad. Itu saya pastikan dia di neraka jahanam. Aduh, Lagi bilang aja ntar ku. ayolah Bang, kita berbicara Gua yang turunin dulu. Gua turun dulu terus lu naikin lagi ya. Kenapa? Mau nanya, Muhammad disunat apa tidak sih? Enggak Enggak kan? Berarti lebih mulia saya dong Mau disunatnya. mainan lagi, bilang aja ntar ku turun. Ah, lebih mulia saya. Gua turunin yang dulu. lebih kurang ajarnya lagi, Muhammad itu ngajarin sunat perempuan, Iya itu. ajaran Tuhan, dan itu malah praktek bikin cacat. Percabulan itu. Enggak kan? Berarti lebih mulia Itu saya bikin dong cacat disunatnya. lah. Iya. Saya juga sunat. Tuhan Ah, ajarannya lebih mulia saya cacat dong. begini. Terus yang lebih kurang ajarnya lagi, Muhammad itu ngajarin sunat perempuan, Ajaran mutilasi itu. ajaran pagan, dan itu malpraktek bikin cacat. Itu dikatakan oleh WHO itu adalah mutilasi alat kelamin itu. Iya. Mana ada Tuhan ajarannya cacat begini. Ini ada komentar Jadi menarik nih. kebangetan. Ajaran mutilasi itu. Faktanya di Betul Indonesia itu dikatakan pahlawan-pahlawan oleh kebanyakan WHO itu Islam. adalah Yang Kristen mutilasi kemana alat katanya? kelamin itu. Sunat perempuan. Ini ada komentar menarik nih. Patimura itu agamanya ini dia Hindu. Faktanya di Indonesia Patimura kan cuma satu orang katanya, kebanyakan Islam. Yang Kristen kemana katanya? Sebetulnya kalau omong kayak begini, Orang Belanda itu pada berapa ya? 3 abad katanya, 3 abad ya. Patimura itu Islam dari zaman-zaman Patimura itu Majapahit apa agamanya tuh? ini dia Hindu. Kemana katanya tuh orang Kristen? Patimura kan cuma satu orang katanya tuh. Ada yang baru kan dari komentar siapa tadi? Orang Belanda itu pada berapa ya? 3 abad katanya, 3 abad ya. Kristen ya, Thomas Alva Edison
Islam dari zaman-zaman Majapahit apa tuh? Ka'bah itu kayak Kemana rumah hantu katanya itu loh, orang bro. Kristen? Dan yang merenovasi Ka'bah itu juga Itu orang adalah Kristen. orang dari Kemenlu siapa tadi? Itu dari orang Kristen. Kristen. Saya jawab. Jadi penemuan zaman itu Ka'bah itu tenggelam ya, banjir. Karena seandainya nggak ada orang Kristen, Ka'bah itu kayak rumah hantu. Ka'bah itu jadi tempat kayak kandang babi gitu loh. Ka'bah itu juga orang Kristen. Orang Kristen kurang dari 7% maksudnya apa tuh? Karena apa? Karena zaman itu Ka'bah itu tenggelam ya, banjir. Perkembangan teknologi kita lihat Nobel. Kalau nggak ada orang Kristen, Ka'bah itu jadi tempat kayak kandang babi gitu loh. Sekolah-sekolah dari sekolah Kristen berlumpur. Untuk Kristen kurang dari 7% maksudnya apa tuh? Nobel itu adalah orang Kristen. Islam berapa? 0 dan kalau mau lihat perkembangan teknologi kita lihat ya berterima kasih lah kepada orang sekolah yang orang Kristen lah. Itu adalah sekolah Islam itu zaman dari sekolah Kristen pakai mobil bisa pakai teknologi dan seterusnya. Itu berkat orang Kristen bukan Allah. Islam berapa? Cuma bikin masalah 0,8% sunat perempuan bikin cacat. Jadi ajarannya bikin kepada orang Kristen berkat orang Kristen ngajarin apa? Islam itu zaman sekarang bisa pakai mobil bisa pakai teknologi dan seterusnya. Itu berkat orang Kristen bukan Allah. Allah cuma bikin masalah orang dikasih pahala. Ini kan ajaran Islam ini. Bikin cacat. Di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya maka mutilasi. Itu ada tuh di Ya, Belanda hadits jajah kiamat, agamanya hadits apa, kiamat. Bang? Hadits kiamat ini saya bacain ya. Daftar 16 pahlawan beragama Kristen di Indonesia. Pertama, Agustinus Adi Sucipto, Alexander Andries Marami. Maka mutilasi lah. Itu ada tuh di Belanda Hadits kiamat, jajah agamanya apa tuh, Bang? Hadits kiamat Bang, ini saya Belanda bacain jajah ya. agamanya apa Daftar katanya? 16 pahlawan beragama Kristen di Indonesia. Pertama, Agustinus Adi Sucipto, Alexander Andries Marami. Ferdinand Lumban Tobing, Frans Kaisepo, Herman Johannes, Isaac Hurudoko, Jamin Ginting, Johannes Abraham Dimara, Johannes Leimena, Karel Satsui Tubun, ya KS Tubun tuh, Jalan KS Tubun di Jakarta, Tobing, Ignatius Joseph Kasimo, Herman Johannes, Nikodemus Pala, Isaac Hurudoko, John Lee, Jamin Ginting, Walanda Johannes Abraham Dimara, Kristina Tiahaku, Johannes Leimena, Martin Inde, Karel Satsui Tubun, Tendean, KS Tubun tuh, Jalan KS Tubun di Jakarta, Walter Ignatius, Joseph Kasimo, Samrat Nikodemus Pala, Silas Papare, Slamet Riyadi, Jalan Slamet Riyadi, itu Kristen, Kristina Tiahaku, Sukia Pranata, Inde, Yono Mangunwiyoto, Pierre Tendean, Bonar Simatupang, Urip Sumarjo, Urip Sumoharjo, guys. Samrat Zakaria Johannes Papare, Slamet Riyadi, Jalan Slamet Riyadi, Kristen loh, faktanya udah Sukia Pranata, Yono Mangunwiyoto, Pahi Bonar Simatupang, tadi pahlawan Indonesia, Urip Sumoharjo, guys, pahlawan Presiden Zakaria Johannes, Yosudarso, itu Kristen loh, faktanya Yosudarso, termungkin Sidi, itu Kristen semua coy, nggak ada hubungannya tadi pahlawan Indonesia. Jadi kalau mau lihat fakta, pahlawan Presiden Soekarno 16 orang, Yosudarso, Walter Monginsidi, itu Kristen semua coy. siapa di situ yang kemudian menegur Belanda? Jadi kalau mau lihat fakta seperti Islam itu Imam Bonjol itu biang keroknya, Imam Bonjol. Iya, kalau mau lihat fakta ya. Ketika di dalam buku Islam itu mengadakan perdagangan manusia. Bukan perdagangan manusia itu yang kemudian menegur Belanda. Ya, bahkan anak etnis anak seperti Muhammad itu dijual. Imam Bonjol itu biang keroknya. Imam Bonjol untuk ditiru. Jadi di zaman sekarang Muhammad begini itu udah pasti di penjara. Perdagangan manusia. Gimana ceritanya? Mencuri tauladan ini. Bahkan anak etnis anak-anak standarnya itu dijual, diperdagangkan. Nah, itu menjijikkan. Nah, ini enggak bermoral ya teman-teman, menjijikkan untuk ditiru. Karena zaman sekarang kayak Muhammad begini itu udah pasti di penjara. Ngomong kayak gitu mah takut. Gimana ceritanya? Muhammad itu mencuri pembantu di dalam At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Standarnya itu penjahat istrinya. Nah, itu menjijikkan. Sampai hamil. Jangannya sangat pembantunya itu. Nggak dinikahi. Abang ngomong kayak gitu sebenarnya ada teror-teror nggak sih? Kalau ngomong kayak gitu mah takut. Contoh, Muhammad itu menggoli pembantu di dalam At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu bikin musik istrinya.
sampai hamil di dalam surah 80 pembantunya itu ayat 1 sampai 3 dinikahi. Muhammad itu ketika didatangi oleh orang yang buta itu bermuka masam dan memalingkan wajah. Makanya saya ini heran ya, Islam ini apa sih bikin Muhammad itu disembuhkan matanya mukjizat. Yang adanya seperti di Bukhari 1485 orang melihat ayat 1 sampai 3 matanya pakai besi panas. Muhammad itu ketika didatangi oleh orang yang buta itu bermuka masam dan memalingkan wajahnya, bikin orang cacat. Nggak bisa bikin mukjizat disembuhkan matanya kagak. Di dalam surah Arad yang adanya seperti Bukhari 1405 bikin mukjizat sini dicongkel matanya pakai besi panas. Bisa membuktikan Muhammad cuma bilang apa? Allah adalah bisa bikin mukjizat, bisanya bikin orang cacat begitu doang. Ini ajaran Islam. Apakah artinya di dalam surah Al-Asr kalau seperti itu 27 mana enggak cuma mengklaim mukjizat sini ditantang sama orang-orang yang lalu enggak bisa membuktikan Muhammad cuma bilang apa? Begini begitu. Allah itu menciptakan zamannya Muhammad, istri tercintanya sendiri Aisyah yang menyaksikan Muhammad sepak terjangnya seperti apa kalau seperti itu. Bukhari 47 enggak cuma mengklaim doang. Aisyah mengatakan apa? 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu Allah itu begini begitu. Allah itu menciptakan zamannya Muhammad, istri tercintanya sendiri Aisyah yang menyaksikan Muhammad sepak terjangnya seperti apa, kecuali dia yang mengikuti hasrat 21. Itu Aisyah mengatakan apa? Allahmu jadi enggak bukan, jadi jangan salahkan yang sukis ketika mengatakan Allah itu hanya Tuhan yang ketika turun celana turun ayat rohmu, kecuali dia yang mengikuti hasrat seperti itu kata Aisyah. Gitu. Jadi enggak lain enggak bukan. Jadi jangan salahkan apa ini agama Kristen ketika mengatakan Allah itu hanya Tuhan yang ketika turun celana turun ayat. Kenapa? Muhammad itu enggak ada mukjizatnya sama sekali, Pak. Banyak sebenarnya mukjizatnya, Bang. Ini termasuk Quran itu kan salah satu mukjizat dari Muslim, Quran itu berantakan banyak. Saya sekarang kenapa? Muhammad itu enggak ada mukjizatnya sama sekali. Saya boleh tanya. Itu doang saya bisa. Saya boleh mukjizat. Kalau termasuk saya boleh tanya itu kan salah satu mukjizat. Saya tanya, saya mau tanya. Kalau memang sekarang kalau sampai memang beranggapan sekarang saya boleh tanya jenengan lebih bagus. Saya boleh kalau Islam penyempurna. Saya boleh tanya saya tanya jenengan takut untuk menjawabnya. Kalau sampai memang beranggapan iya, saya tanya dulu. Saya tanya jenengan lebih bagus. Saya tanya dulu. Saya boleh kalau memang udah pasti. Saya tanya dulu. Saya tanya jenengan takut untuk menjawabnya. Apple itu takut justru Islam ini loh. Saya tanya dulu. Saya tanya sama mereka. Saya tanya dulu kalau memang yang udah pasti udah asli perusahaan yang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Di sini kita itu orang yang adalah palsu yang meniru. Tapi kalau sampai mereka yang dari ajaran Islam apa yang perusahaan yang asli nggak mungkin ajaran yang makanya di sini kekristenan enggak seperti itu. Kita punya kitab sendiri-sendiri. Kalau sampai Islam itu nggak membenarin apa dari ajaran Islam. Apa yang mau kamu benarkan? Nggak memelintir ketika kalian nggak memasukkan Islam. Ya saya kan tetap namanya orang hidup kan kita nyari agama yang benar. Punya kitab sendiri-sendiri yang paling bagus. Sekarang itu kan. Nah saya kalau misalkan punya apa agama yang sampean itu paling bagus. Saya tanya. Kalian nggak memasukkan Islam kebenaran Islam. Ya saya kan tetap namanya orang hidup kan kita nyari agama yang benar. Sekarang gini aja dari hal kecil mana yang paling bagus. Iya saya tunjukkan. Nah saya namanya peraturan punya peraturan kita apa agama yang sampai itu kalau di Kristen itu makan barangnya enggak? Kalau menggolikan enggak dulu ini saya. Namanya sekarang gini aja dari hal kecil. Dari hal kecil. Iya saya tunjukkan. Namanya saya tanya kok peraturan kita makan babi itu anak. Kalau di Kristen itu makan cuma kusir kayak gitu. Ini kalau kayak gitu ini saya tanya makan babi saya tanya kan Anda itu bisa jawab enggak gitu. Tapi saya tanya kok gantian nanya. Kenapa? Maksudnya gimana? Cepat kusir ini Mas. Sampai itu kusir kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu baru kusir. Sudah menghujat. Saya tanya di menghujat saya tanya kan Anda itu bisa jawab enggak gitu. Kamu langsung pahala di Islam. Begini Pak. Begini Pak. Maksudnya apa begini? Bapak mengatakan makan babi kan dilarang. Tetapi kenapa menggauli babi itu halal gitu loh? Dari tadi menghujat begitu jawabanmu. Ajaran Anda. Kasih.
Begini Pak. Begini Pak, maksud sekawan juga ini. Bapak mengatakan makan babi kan dilarang. Tetapi kenapa menggauli babi itu halal gitu loh? Yang menggauli babi siapa? Ajaran Anda. Kasih. Ada dalil Pak, dengan sudah menghujat Nabi kami dan kitab kami. Gantian saya yang bertanya. Kalau ada datanya bukan menghujat Pak. Sabar, tahan. Kalau ada datanya bukan menghujat, kita hanya bertanya. Boleh kan bertanya bagi orang yang agamanya sempurna? Ya silakan. Iya, boleh. Kan sampai kita berapa orang di sini? Saya nanya. Kalau ada datanya bukan menghujat Pak. Sabar, tahan. Kalau ada datanya bukan menghujat, kita hanya bertanya. Boleh kan bertanya bagi orang yang agamanya sempurna? Ya silakan. Iya, boleh. Kan sampai itu berapa orang di sini? Saya nanya. Tidak mengakui. Ajaranmu aja baru tahu. Baru tak tanya tentang dengan itu udah bingung. Justru kamu yang salah tidak mengakui. Ajaranmu aja baru tahu. Baru tak tanya tentang aja dengan itu udah bingung. Iya makanya kan tadi dibilang sama Bang Kristen itu udah biasa pertanyaanmu itu. Tapi kamu nggak bisa jawab orang itu sama saya, sedangkan Islam ini nggak bermoral, nggak bisa sampai jawab. Dengan itu ya bermoral, menghujat di sosial media. Orang Kristen itu udah terbiasa pertanyaanmu bisa buktikan sudah kamu nggak bisa jawab ratusan gimana? Saya pertanyaan saya, sedangkan Islam ini nggak bermoral, nggak bisa sampai jawab. Dengan itu ya bermoral, menghujat di sosial media. Kita gitu loh. Kalau cuma di sosial media, lucu kita cepat ketemu gitu loh. Kita ketemu gitu loh. Kalau cuma di sosial media, lucu sosial media begini, tidak ada hukuman, tidak ada hukuman kalau di pemerintah, tapi hukumannya dia ya sama Allah lah Pak, dengan pribadi dia sendiri. Jangan kalau sudah seperti itu. Tidak ada hukuman, kan hukuman di mana? Di judi. Tidak ada hukuman, tidak ada hukuman kalau di pemerintah, tapi hukumannya dia ya sama Allah lah Pak. Banyak apa sekarang dengan pribadi dia sendiri. Banyak Allah kalau sudah seperti itu. Amal, kalau kamu tidak beramal, kan hukuman di mana? Di judi. Jadi menjual binatang di Islam itu bukan zina, kan itu lebih lengkapnya. Udah ada, kalau itu kan persepsinya sampean berbilang sekarang. Lah iya itu kan persepsinya sampean bilang seperti itu. Berani taruhan sama saya. Jadi menjual binatang di Islam itu bukan zina. Terserah jenengan. Udah ada, kalau itu kan persepsinya sampean berbilang seperti itu. Berani taruhan sama saya. Tertulis loh. Lah iya itu kan persepsinya sampean bilang seperti itu kan kayak gitu Pak, bukan tanah sampean itu berani itu. Terserah jenengan. Ulamamu kamu bisa taruhan sama saya. Open camp makan tanah saya, kalau ternyata saya salah, saya open camp potong leher, saya buktikan. Itu bukan manusia, bukan kayak gitu. Jangan sampai harus tanah itu. Jangan pasti lagi potong leher udah mati dari kemarin sampai percaya Islam lebih makan tanah saya, kalau ternyata saya salah, saya open camp potong leher gimana? Iya, salah Pak. Jangan Pak. Bukan pernah jangan pasti lagi. Karena kalau kalau otaknya dengan itu normal, mati semua kalian kalau ngikuti saya. Iya, itu salah. Islam ya. Nabi saja itu Islam itu menggolong binatang. Semua kalian kalau ngikuti cara saya. Mungkin itu Bapak sampean aja yang menggolong itu Pak. Saya itu loh. Kalau otaknya dengan itu normal. Muhammad ini adalah nabi gila ya. Tuhan itu menciptakan langit sama bumi. Islam udah turun ya. Kenapa ajaran Islam itu menggolong binatang merupakan pedoman amal? Mungkin itu Bapak sampean aja yang menggauli itu Pak. Iya, biasa kan Islam kayak begitu itu. Jadi Muhammad ini adalah nabi gila ya. Ajarannya seperti langsung lari ke Alkitab udah turun ya. Nanti dia diturunkan bilangnya.
Ya, turunin karena dia biasa nggak kan mau ngasih kayak data, begitu dia tuh malah nyerang difokuskan pribadi, aja. bilang bapaknya Nggak, kiamat. biar dikit Nggak usah langsung narik ke Alkitab. biar Mereka tuh dikatain nggak nanti butuh kok. dia Ya, itu penjelasan nggak nyambung. bukan biar kita Satu tonton itu aja bukan. itu Islam sejati itu loh Butan, Aku kita turunin tonton karena aja dia nggak mau ngasih ya data, kita rawat dia malah orang nyerang seperti itu di pribadi, Kopal bilang jadi bapaknya tontonan. kiamat. Apa sih kayak gitu?